لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، أي ينظر في القرآن متأملا ومتدبرا لهداياته وأعماله فيصلح الخلل الذي عنده على ضوء ما في كتاب الله. وذلك مثلما يقف الشخص أمام المرآة وينظر إلى مواطن النقص فيه، فيجعل القرآن لنفسه كالمرآة ينظر في هدايات القرآن ودلالاته ويقيس أعماله وأحواله عليها فيصلح الناقص والخلل. فما حسن من فعله يحمد الله عليه أن وفقه وهداه، وما قبح من فعله يتوب إلى الله تعالى ويجاهد نفسه على إصلاحه. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, dan seorang mukmin yang cerdas dan berakal apabila dia membaca Al-Quran, ia jadikan Al-Quran berada di hadapannya, seakan-akan Al-Quran tersebut sebagai cermin yang ia bisa melihat apa yang baik dari perbuatannya dan apa yang buruk dari apa yang telah ia lakukan. Yaitu seorang muslim ketika melihat Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran yang memperhatikan dan mentadabburi petunjuk-petunjuk dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Al-Quran, sehingga ia pun memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya di bawah cahaya Al-Quran, yaitu seperti seseorang yang berada di depan cermin dan ia melihat kekurangan yang ada pada dirinya, maka ia jadikan Al-Quran itu seperti cermin dengan cara ia melihat hidayah Al-Quran dan petunjuk Al-Quran, kemudian ia membandingkan amalan dan keadaannya dari apa yang tertera dalam Al-Quran, sehingga ia pun bisa memperbaiki apa yang kurang dari amalan dan perbuatannya. Apa yang baik dari perbuatannya ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikannya taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan tersebut, dan apa yang buruk dari amalannya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته. المسدد والمقارب كل منهما متجه للهدف الصحيح، وكل منهما على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، أخرجه البخاري ومسلم. والفرق بينهما أن المسدد هو من يصيب الهدف، والمقارب من حرص على إصابة الهدف لكن لم يصب عين الهدف ولكنه كان قريبا منه. فكل من المسدد والمقارب له البشارة، وهما على خير عظيم. ولا شك أن المسدد أعلى شأنا وأرفع مقاما، لكن من جعل الهدف وراء ظهره وأخذ يرمي إلى الجهة الأخرى فأين هو من تحقيق المقصد والغاية المرجوة؟ Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan, ia pun menjauhinya, dan apa yang Allah ancam, maka ia pun menghindari apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihindari. Dan apa yang Allah anjurkan, ia tertarik dan ingin untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka barang siapa yang sifatnya demikian atau mendekati sifat ini, berarti dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan telah memperhatikan dengan sebenar-benarnya. Arti al-musaddid atau al-muqarib, orang yang lurus atau mendekati kelurusan, keduanya berjalan menuju tujuan yang benar,
dan keduanya berada di atas kebaikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru, berusahalah untuk lurus dan dekatilah kelurusan dan bergembiralah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dan perbedaan keduanya dari al-musaddid dan al-muqarib, orang yang lurus dan mendekati kelurusan, al-musaddid yaitu orang yang telah mencapai tujuan dan mengenal target yang benar. Adapun al-muqarib, orang yang berusaha untuk mengenal target yang benar, atau orang yang berusaha untuk mencapai kelurusan namun ia belum sempurna, namun dia telah mendekati kesempurnaan. Dan setiap dari orang yang telah mencapai kebenaran dan melakukan suatu hal yang diperintahkan dan orang yang mendekatinya sama-sama mendapatkan kabar gembira, dan keduanya berada di atas kebaikan yang besar. Tentu al-musaddid, orang yang lurus, lebih tinggi derajatnya. Namun orang yang menjadikan tujuan justru berada di belakangnya dan ia berjalan ke arah yang lain, maka tentu dia tidak akan sampai kepada tujuan yang diperintahkan. وقوله فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، هذا فيه أن تلاوة القرآن حق التلاوة ليست بمجرد إقامة حروفه، بل لا بد من الفهم والعمل بكتاب الله. Maksud perkataan penulis kitab ini rahimahullah, faqad talahu haqqa tilawati wa ra'ahu haqqa ri'ayati, berarti dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan ia telah memperhatikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maksudnya yaitu seorang yang dianggap benar-benar membaca Al-Quran bukanlah orang yang sekedar membaca huruf-huruf Al-Quran, namun harus disertai dengan pemahaman dan mengamalkan apa yang diperintahkan dalam kitabullah. وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قوله من قرأ القرآن وعمل بما فيه، في أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم من جمعوا بين العلم والعمل، فإن العمل بهداية القرآن هو المقصود من إنزال القرآن، لأن القرآن إنما أنزل ليؤتمر بما فيه من أوامر وينتهى عما فيه من نواهي ويصدق ما فيه من أخبار، فلا يليق بأهل الإسلام أن يكون حظهم منه مجرد قراءة حروفه وآياته بدون فهم وتدبر وعمل وتطبيق. وقوله ألبس والداه تاجا يوم القيامة لأنه ما كان سببا في ذلك من حيث التوجيه والترغيب والتشجيع بالعناية بكتاب الله، ففاز لقاء هذا الإحسان أن يلبسهما ولدهما تاجا يوم القيامة. Kemudian penulis kitab ini Lajuri rahimahullah mengatakan, dan Al-Quran itu akan menjadi saksi, pemberi syafaat, teman dan penjaga baginya. Dan barang siapa yang keadaannya demikian, berarti dia telah memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan memberi manfaat kepada keluarganya. Bahkan orang tuanya dan anaknya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Dalam hadis ini
disebutkan man qara al-Qur'an wa amila bima fihi, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maksudnya bahwasanya ahlul Qur'an yang merupakan keluarga Allah dan orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang menggabungkan antara ilmu dan amalan, menggabungkan antara pemahaman dan praktek, karena mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an adalah tujuan diturunkannya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan untuk dilaksanakan perintahnya dan dijauhi larangannya serta dibenarkan kabar-kabarnya. Maka tidak layak dan tidak sepantasnya bagi umat Islam sekedar membaca Al-Qur'an tanpa memahami dan mentadabburi, apalagi tidak mengamalkannya. Dalam hadis disebutkan ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah, akan dipakaikan kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Karena kedua orang tua adalah sebab yang mendidik dan memotivasi anaknya untuk memperhatikan Al-Qur'an, maka ia pun akan mendapatkan balasan dengan keduanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat. قوله في هذا الحديث ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، هذه صفة ذلك التاج. وقوله فما ظنكم بالذي عمل بهذا، يعني ما ظنكم بجزاء الوالد نفسه، فإذا كان يلبس يعني ما ظنكم بجزاء الولد نفسه، فإذا كان يلبس والداه هذا التاج العظيم فماذا يكون له هو من الثواب والكرامة والبهاء والنور؟ لا شك أن ما يكون له أعظم من ذلك. ومن أعظم ما يستفاد من هذا الحديث أن على الوالدين حث أبنائهم على حفظ القرآن والعمل به، لا مجرد حفظ الحروف والسور، وهذا مما يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات، فحفظ القرآن وسيلة والعمل به غاية. وأرشدوا إلى طريقة نافعة في هذا الباب. إذا قرأ عليك ابنك آيات تتعلق بالصلاة تقول له انتبه يا بني، هذا أمر بالصلاة، حافظ عليها وكن من أهلها، فإنك لا تكون من أهل هذه الآية إلا إذا حافظت على الصلاة واعتنيت بها. وهكذا تصنع مع الآيات التي بر الوالدين والصدق والوفاء بالعهد وغيرها من الأخلاق الحسنة. وكذلك المعلمون في حلقات التحفيظ ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب، ونحرص على تأديب أبناء المسلمين وتربيتهم على العمل بالقرآن حتى يكون هذا الكتاب العظيم حجة لهم لا عليهم، بخلاف ما إذا حفظ حروفه حفظا مجردا وأهمل العمل به وفرط في الائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره فإنه يكون حجة عليه لا له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث الذي ورده المصنف عن معاذ الجهني في سند زبان بن فائد قال عنه الحافظ ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. كذلك في الإسناد سهل بن معاذ قال الحافظ لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، لكن ورد الحديث ما يشهد له ويتقوى به. ومن حديث بريدة الآتي هو حديث طويل اقتصر المصنف على جزء منه. Kemudian lanjutan hadis tadi, dau'uhu ahsana min dau'is syams fi buyutid dunya law kanat fi. Cahaya mahkota tersebut lebih terang dan lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia seandainya cahaya tersebut ada padanya. Fama dhannukum billadhi amila bihada, maka bagaimana lagi keadaan orang yang melakukan perkara tersebut. Jika orang tuanya saja mendapatkan mahkota yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari, maka bagaimana balasan yang akan didapatkan oleh anak yang menghafalkan Al-Quran. Jika kedua orang tuanya saja mendapatkan mahkota yang agung, tentu ia akan mendapatkan kemuliaan dan cahaya yang lebih besar lagi. Dan di antara perkara yang penting, yang sangat penting yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu wajib bagi kedua orang tua atau dianjurkan untuk setiap orang tua untuk memotivasi anak-anaknya menghafal Al-Quran dan mengamalkannya.
bukan sekedar menghafal huruf-huruf dan surat-surat Al-Quran. Dan ini banyak dilelehkan oleh para orang tua, karena ketahuilah sungguhnya menghafal Al-Quran itu sekedar sarana, adapun tujuannya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian beliau, Syekh Hafizahullah, memberikan metode yang sangat bermanfaat, cara mendidik anak untuk mengamalkan Al-Quran, yaitu jika anak Anda membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang sholat, Anda mengatakan kepada anak Anda, intabih ya bunayya, perhatikan wahai anakku, ini adalah perintah untuk sholat, maka jagalah sholatmu. Jadilah engkau termasuk orang yang menjaga sholatmu, karena engkau tidak akan disebut sebagai orang yang menghafalkan ayat ini kecuali jika engkau menjaga sholatmu dan memperhatikannya. Demikian juga dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat jujur, menepati janji, dan selainnya dari akhlak yang baik. Demikian pula bagi para pengajar di halaqah tahfidz, yang mana siogianya dan seharusnya mereka memperhatikan perkara ini. Mereka harus antusias untuk mendidik anak-anak kaum muslimin dan mengajarkan mereka untuk mengamalkan Al-Quran Karim, sehingga Al-Quran ini menjadi hujjah penguat untuk mereka dan bukan menjadi penentang mereka. Karena orang yang menghafal Al-Quran sekedar menghafalkan huruf-hurufnya saja dan tidak mengamalkannya, dan bahkan melalaikan dari perintah-perintah dan larangan-larangannya, maka Al-Quran ini akan menjadi penentangnya pada hari kiamat nanti, akan menjadi pemberat kesalahan dia pada hari kiamat nanti. Nabi SAW bersabda, wal Qur'an hujjatun laka aw alaik. Al-Quran ini adalah hujjah untukmu atau hujjah yang akan menentang, hujjah yang akan mendukungmu atau hujjah yang akan menentangmu. Juga Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan menghinakan dan merendahkan sebagian yang lain. Hadis ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini dari sahabat Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu. Dalam sanadnya ada Zabban bin Fa'id. Berkata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau adalah seorang yang lemah hadisnya, walaupun ia adalah orang yang soleh dan rajin beribadah. Juga dalam sanad hadis ini ada Sahal bin Mu'adz. Al-Hafidz mengomentari bahwasanya orang tersebut la ba'sa bihi illa fi riwayati Zabban anhu. Orang itu tidak mengapa la ba'sa bihi kecuali dari riwayat Zabban darinya. Namun ada hadis yang menguatkan hadis ini, yaitu hadis Buraidah yang akan kita sebutkan, hadis yang panjang namun penulis kitab ini hanya menyebutkan sebagian saja. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه، فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. وهذا الأثر الذي رواه خيثمة لعله أخذه من صحف أهل الكتاب فهو معدود في أخبار بني إسرائيل، ولكن من حيث الجملة فمعناه دلت عليه نصوص في الكتاب والسنة، أعني قوله طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. وقوله طوبى قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام وقيل هي الثواب العظيم. وقوله لمن قرأ القرآن أي كتاب الله في ذلك الوقت وهو من التوراة والإنجيل. وقد روي هذا الأثر عن خيثم من غير طريق الآجري ولفظ كتاب الله بدل القرآن. ومما يشهد لأثر خيثم المذكور قوله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Kemudian Imam Al-Ajurri menyebutkan dengan sanadnya dari Khaythamah, beliau berkata, marrat imra'atun bi Isa bin Maryam faqalat tuba li hijrin hamalak wa li thadyin rada'ta minhu faqala Isa tuba liman qara'a al-Qur'an thumma 'amila bih. Ada seorang wanita yang melewati Nabi Isa bin Maryam alaihissalam,
Kemudian wanita tersebut mengatakan, tuba li hijrin hamalat, sungguh beruntung pangkuan yang membawamu dan wanita yang engkau menyusui darinya. Maka Nabi Isa menjawab, tuba liman qara al-Quran thumma amila bih, sungguh beruntung orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini adalah athar yang diriwayatkan oleh Khaythamah yang kemungkinan diambil dari lembaran-lembaran ahli kitab. Maka riwayat ini termasuk kabar Bani Israel, dan secara umum makna dari athar ini sesuai dengan nas-nas dari kitab dan sunnah, yaitu tuba liman qara al-Quran thumma amila bih, beruntunglah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Namun kalimat tuba ini bisa diartikan juga artinya adalah surga, dan juga sebagian mengartikan tuba artinya adalah pohon di surga, yang mana seorang pengendara melewati di bawah pohon tersebut 100 tahun. Dan juga sebagian mengartikan bahwasanya tuba adalah pahala yang besar. Perkataan Nabi Isa liman qara al-Quran, bagi beruntunglah orang yang membaca Al-Quran, yaitu kitabullah di waktu tersebut, bisa jadi Taurat atau Injil. Dan juga athar ini diriwayatkan dari Khaythamah dari jalan lain selain Imam Al-Ajurri, dan lafadznya adalah kitabullah, bukan Al-Quran. Dan yang menguatkan athar ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi. Dan pahala surga dan tempat kembali yang baik. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قوله يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل، المراد بالرجل أي صاحب القرآن الذي عني في حياته بكتاب الله تلاوة وعملا. وقوله كالرجل الشاحب الشحوبة تغير في لون البشرة من الجهد والنصب من سهر الليل مع كتاب الله وصوم النهار والاجتهاد في العبادة، فيأتي كالرجل الشاحب. وقوله أظمأت نهارك وأسهرت ليلك أي أظمأت نهارك أي بالصيام وأسهرت ليلك أي بالقيام. وهذا فيه أن أهل القرآن هم العاملون به بالصلاة والعبادة والطاعة. أما إذا كان الإنسان نهاره نهار سفيه وليله ليل جاهل، فأي شيء يصنع من القرآن الذي حفظه؟ فصاحب القرآن هو الذي أكرمه الله بالعمل به، فله حظ من قيام الليل وله حظ من صيام النهار، وله عناية بالغ بالصلاة المكتوبة المحافظة عليها، له عناية بطاعة الله والعمل بكتاب الله، فيرى ذلك كله يوم القيامة، ويأتيه عمله الصالح يوم القيامة في أحلك الظروف وأشدها، يحمل له بشارة بكل خير، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أخرجه الإمام أحمد. الحاصل أن عمل المرء بالقرآن وعنايته به تصديقا بأخباره واتمارا بأوامره وانتهاء عن نواهيه هو الذي يثمر بإذن الله سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. وهذا الحديث لفظه أطول وأوسع مما أورد المصنف، وقد اقتصر على جزء منه، ولكن في إسناد هذا الحديث بشير بن مهاجر وهو صدوق لين الحديث كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التقريب. لكن الحديث شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني، وآخر من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني، والحديث يتقوى بهما. Kemudian Imam Al-Ajurri menyebutkan dengan sanadnya sampai ke sahabat Buraidah
radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah ila ar-rajuli kar-rajuli syahid fa yaqulu lahu man anta fa yaqulu ana alladhi adma'tu naharak wa ashartu lailak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kepada seseorang dalam kondisi seperti seorang yang pucat. Yang dimaksud rajul di sini itu seorang, yaitu penghafal Al-Quran, yaitu orang yang selalu memperhatikan dalam kehidupannya, memperhatikan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Adapun yang dimaksud dengan ar-rajul syahid, lelaki yang pucat, asy-syuhubah, yaitu perubahan di warna kulit seseorang dikarenakan capek melakukan begadang di malam hari, membaca Al-Quran dan puasa di siang hari dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka Al-Quran datang seperti seorang laki-laki yang pucat. Kemudian orang tersebut mengatakan, man anta, siapa engkau? Maka Al-Quran mengatakan, ana alladhi adma'tu naharak wa ashartu lailak, akulah yang membuat kamu haus di siang hari dan membuat kamu begadang di malam hari. Yaitu maksudnya membuat engkau haus di siang hari karena berpuasa dan membuat engkau begadang di malam hari karena melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran atau Ahlul Quran yang sesungguhnya itu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dengan cara memperbanyak salat, ibadah, ketaatan. Adapun orang yang siangnya sama dengan siangnya orang yang pandir, malamnya sama dengan orang yang jahil, maka apa yang diperbuat Al-Quran dengan apa yang telah diperbuat oleh Al-Quran yang dia hafalkan, maka pemilik Al-Quran atau penghafal Al-Quran yang sesungguhnya yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Ia rajin melakukan qiyamul lail, rajin berpuasa di siang hari, sangat besar perhatiannya melaksanakan salat wajib, dan ia pun selalu memperhatikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengamalkan isi Al-Quran. Maka ia akan melihat semua perbuatannya tersebut pada hari kiamat, dan amal saleh yang ia kerjakan akan mendatanginya pada hari kiamat dalam kondisi ketika itu sangat sulit, namun amal saleh datang dengan membawa kabar gembira, sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang hadis ini panjang, yang di antara lafadznya, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab thayyibur rih, datang kepadanya seorang laki-laki yang baik wajahnya, baik pakaiannya, wangi baunya, kemudian ia mengatakan, absyir billadzi yasurruk, berbahagialah, ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Kemudian orang tersebut mengatakan, ana amalukas salih, saya adalah amal salehmu. Maka orang tersebut pun mengatakan, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, datangkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya amalan seseorang dengan Al-Quran dan perhatiannya terhadap Al-Quran dengan membenarkan kabar-kabarnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itulah yang akan membuahkan dengan izin Allah kebahagiaan hamba dan kesuksesan di dunia dan di akhiratnya. Dan hadis ini lafadznya sangat panjang dan lebih luas daripada apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, namun beliau hanya menyebutkan sebagian darinya. Dan dalam sanad hadis ini ada Bashir bin Muhajir, ya, dia adalah seorang yang saduq layyin hadits, bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun hadis ini ada penguatnya dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Maka hadis ini menjadi kuat dengan dua riwayat tadi. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه ياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على 3 أصناف: صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك.
قوله إن بقيت أي إن كتب الله لك فسحة في العمر، وقوله فسيقرأ القرآن على 3 أصناف، أي أن قراء القرآن سيكون على 3 أصناف. صنف لله، هذا الصنف الأول وهو الذي يتقرب بقراءته لله، لا يتقرب بها إلى المخلوقين ولا يرجو بها شيئا منهم، لا يطلب سمعة ولا شهرة ولا صيتا، فلا يقرأ ليقال قارئ. إن ذكر عند الناس وأثني عليه بالخير هذا من عاجل البشرى، له، لكن ليس مقصودا له، وإنما مقصوده بعنايته بالقرآن التقرب إلى الله. فهذا الصنف الأول هم خير الناس. والصنف الثاني للدنيا، وهو الذي يقرأ القرآن يريد به الدنيا العاجلة لا يريد به الآخرة الآجلة. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، ذكر أشخاصا ثم قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكن تعلمت العلم يقال عالم وقرأت القرآن يقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أخرجه مسلم. فيكون من أول من تسعر به النار والعياذ بالله لأنه طلب القرآن أو حفظه للشهرة وللسمعة ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية ولم يرد به الآخرة. فمثل هذا ولو كان من أضبط الحفاظ وأكبر القراء المتقنين لن ينفعه ذلك عند الله، لأنه لا ينفع عند الله إلا الإخلاص الذي قصد به وجه الله. قد قال عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه لا يقبل من العمل إلا الصافي النقي. ومن شرط قبول العمل عند الله أن يراد به الآخرة، كما في قوله من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي الآية السابقة بين شروط العمل المشكور عند الله وأنها 3: الأولى إرادة الآخرة للدنيا، والثانية السعي لها بسعيها وسعي الآخرة والعمل الصالح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وهو الإيمان، ومن لم يكن مؤمنا لم يقبل الله منه عمله. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Imam Al-Ajurri meriwayatkan dengan menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata innaka in baqit, berkata kepada Iyas bin Amir, sangguhnya engkau jika panjang umurmu fasayuqra'ul Qur'anu ala 3 asnaf, Al-Quran akan dibacakan oleh 3 golongan. Sinfun lillahi ta'ala, satu golongan membaca untuk Allah ta'ala, wa sinfun lid dunya, dan satu kelompok membaca karena dunia, dan sinfun lil jadal, dan satu kelompok membaca untuk perdebatan. Maka barang siapa yang membaca dengan benar dialah yang akan mendapatkan keberuntungan. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innaka in baqit, sungguhnya jika engkau panjang umurmu, akan dibacakan, atau pembaca, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu orang yang membaca untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendekatkan diri kepada para makhluknya, dan tidak mengharapkan satupun sesuatu apapun dari mereka. Mereka tidak mencari popularitas, tidak ingin dikenal, tidak ingin disebut qari, dan apabila dia dipuji, disebutkan kebaikannya, maka ini adalah tanda kebaikan yang disegerakan. Namun itu bukan tujuan ia mempelajari Al-Quran. Tujuan ia mempelajari Al-Quran yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelompok pertama, dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Adapun kelompok yang kedua yaitu orang yang membaca Al-Quran yang ia menginginkan dengan bacaan tersebut dunia yang fana ini. Mereka tidak menginginkan pahala di akhirat.
Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang segera ini, kami akan segerakan untuknya apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang ia masuki dalam keadaan hina dan terusir. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan ia berusaha dengan sungguh-sungguh kepada akhirat, pada amalan akhirat, dan ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberi balasan dari usaha mereka. Juga Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Sungguhnya orang yang paling pertama dihisab pada hari kiamat nanti, beliau menyebutkan beberapa orang, di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilm, adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan ia pun membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut didatangkan dan diingatkan nikmat-nikmat kepadanya, maka ia pun mengingat nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ia ditanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan dengan Al-Quran tersebut, dengan ilmu? Ia menjawab, "Ta'allamtul ilm." Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran demi engkau. Maka dikatakan kepadanya, "Kadzabta," engkau berdusta. Akan tetapi engkau mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu untuk dikatakan kamu seorang alim, engkau membaca Al-Quran untuk dikatakan engkau adalah seorang qari, dan semua itu telah dikatakan. Maka diperintahkan kepadanya, kemudian ia diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Maka dia termasuk orang yang pertama kali dibakar di neraka jahanam, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua, karena ia mempelajari Al-Quran, menghafalkannya untuk dikenal, untuk menjadi orang yang populer, dan selainnya dari tujuan-tujuan dunia, dan dia tidak menginginkan akhirat sama sekali. Orang yang seperti ini, seandainya dia adalah orang yang paling lancar hafalannya, yang paling benar dalam membaca Al-Quran, hal tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali pada hari kiamat nanti, karena tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah kecuali amal yang ikhlas, yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan ia dan sekutunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang bersih dan murni. Dan di antara syarat diterimanya amal di sisi Allah, yaitu diinginkan dengannya kehidupan akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan ia berusaha kepadanya dengan sungguh-sungguh dan ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang diberi balasan atas usahanya. Dalam ayat yang tadi dijelaskan bahwasanya syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah yaitu ada 3. Yang pertama, iradatul akhirah lad dunya, menginginkan kehidupan akhirat, bukan menginginkan dunia. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan usaha yang benar yaitu amal saleh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syarat yang ketiga yaitu iman. Maka barang siapa yang tidak beriman, tidak akan diterima darinya satu amalan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur, ya, tidak beriman, maka gugurlah amalan-amalannya, dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi. قال في الأثر أثر علي الصنف الثالث صنف للجدل، وهذا الصنف الثالث ممن يقرأ القرآن والذي يقرأه للجدل، كما قال كما قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون، أخرجه الترمذي. فقراءته للقرآن إنما هي الجدل والخصومة، وهذه طريقة أرباب الباطل ممن يقدمون عقولهم على كلام الله
فيقولون العقل مقدم على النقل، فهؤلاء أكثر الناس إغراقا في هذا الباب. حتى كتب التفسير القائمة على تلك المدارس مدارس من يسمون بالعقلانيين ممن يقدمون العقل على كتاب الله قائمة كلها على الجدل، ليست قائمة على تعظيم لكتاب الله ومجاهدة النفس على فهمه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وطريقة هؤلاء طريقة مبعدة تماما الإبعاد عن العمل بالقرآن وصادة عن العمل به، وهذا من شؤم العقيدة الفاسدة لهؤلاء ومسلكهم المنحرف. فهم يقرؤون القرآن للجدل والخصومات، فلا يكون لهم حظ من ازدياد الإيمان والعمل بالقرآن وقوة الإيمان التي تثمر قراءة القرآن. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالحاصل أن أهل الجدل لا حظ لهم من ذلك ولا نصيب، لأنهم لم يقرأوا القرآن للعمل ولم يقرأوا القرآن للإيمان، وإنما قرأوا القرآن للخصومات والجدل، فهذا الصنف الثالث. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kelompok yang ketiga yang membaca Al-Quran yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu kelompok yang membaca Al-Quran yang membacanya untuk berdebat, untuk memperdebatkan isi Al-Quran sebagaimana firman Allah Ta'ala: ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak mendebatmu kecuali ingin melakukan pertentangan, bahkan ya mereka itulah orang-orang yang banyak berdebat atau berselisih. Dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali disebabkan karena mereka banyak berdebat dan mempertentangkan. Maka membaca Al-Quran untuk berdebat, untuk berargumentasi, mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ini adalah cara dan metode yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin kebatilan yang mereka mendahulukan akal mereka dari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya akal lebih didahulukan daripada nakal, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat tenggelam dalam bab ini, yaitu mereka mendahulukan akal mereka. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh mereka, yaitu orang-orang yang disebut dengan aqlaniyin, orang-orang yang mendahulukan akal daripada Al-Quran, semuanya dibangun di atas jadal, yaitu perdebatan yang dibangun di atas logika, yang tidak dibangun di atas pengagungan kepada Al-Quran. Mereka tidak bersungguh-sungguh untuk memahaminya dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Dan metode mereka adalah metode yang justru menjauhkan seorang dari mengamalkan Al-Quran, bahkan menghalangi seorang dari mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini adalah bentuk kemalangan dari akidah buruk yang mereka miliki, dan juga disebabkan karena metode mereka yang melenceng, sehingga mereka membaca Al-Quran untuk berselisih, untuk diperdebatkan, sehingga tidak menambah keimanan mereka yang tidak menjadikan mereka mengamalkan isi Al-Quran. Padahal tujuan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman: wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka bertambah dan mereka semakin berbahagia. Dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka semakin bertambah penyakit dari penyakit yang ada dalam diri mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman: innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa hum wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati-hati mereka menjadi takut, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat mereka yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang mukmin yang sebenarnya. Maka kesimpulannya yaitu orang yang banyak berdebat, maka tidak ada bagian mereka dari Al-Quran, karena mereka tidak membaca Al-Quran untuk mereka amalkan. Mereka tidak membaca Al-Quran untuk menambah keimanan, namun mereka membaca Al-Quran untuk diperdebatkan. Dan ini adalah kelompok yang ketiga. قال رحمه الله في خاتمة هذا الباب: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهما الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته. قوله حتى يعرفها من اتقى الله، هذا تنبيه المصنف أن الأوصاف التي سيذكرها في الفصل القادم لمن يقرأ القرآن للدنيا أو للجدل هي صفات ظاهرة عليهم فيمتازون بها عن الذين سبقوا. ويريد رحمه الله بذكر أوصاف أن يعرفها المسلم ليتجنبها عن علم وبصيرة. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan, aku telah menyebutkan akhlak kelompok yang membaca Al-Quran yang menginginkan dengan bacaan tersebut ridha Allah Azza wa Jalla dengan bacaan mereka, dan aku akan menyebutkan dua kelompok lain yang mereka menginginkan dunia dan perdebatan, dan aku akan menyebutkan akhlak mereka agar orang-orang yang bertakwa kepada Allah bisa mengetahui sifat-sifat mereka. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasanya ini adalah hatta ya'rifaha man taqallah, agar orang yang bertakwa kepada Allah mengetahui sifat-sifat orang yang menginginkan dunia dengan bacaannya. Ini adalah peringatan dari penulis kitab ini bahwasanya sifat-sifat yang akan disebutkan berikutnya di pasal-pasal berikutnya, yaitu orang yang membaca Al-Quran untuk dunia atau untuk perdebatan, dan ini adalah sifat-sifat yang nampak pada mereka, dan mereka pun diketahui dengan sifat-sifat tersebut. Dan penulis kitab ini rahimahullah akan menyebutkan sifat-sifat mereka agar seorang muslim mengetahui sifat-sifat tersebut dan menjauhinya di atas ilmu dan petunjuk yang benar. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يحفظنا وجميع المسلمين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكشف عنا السوء والشدة واللأواء ما لا يكشفها إلا هو، وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita cukupkan kajian kita, dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah segera mengangkat segala kesulitan, segala penderitaan, segala musibah dan segala bencana dari kita semua, dan sungguhnya tidak